Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Ekonomi Islam kelas B ingin mempresentasikan tugas akhir kami mengenai optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Anggota kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Akmal Arisandi dan Moreno Soekarto. Pengertian wakaf menurut para ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Yang kedua, ada pendapat mazhab Maliki yang dimana mengatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Dan yang ketiga, ada pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Pengertian wakaf menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Komplikasi hukum Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari bagian miliknya dan melembaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak tersebut kata wakaf secara jelas, tetapi dari beberapa ayat Al-Quran para ahli menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya lembaga wakaf. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berbuat baik, dan para ahli memandang ini sebagai landasan perwakafan. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, di mana di dalamnya Allah menyebutkan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan hartanya tersebut. Lalu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, di mana di dalamnya Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan atau menyedekahkan hartanya yang baik. Lalu kemudian ada di Quran Surat Al-Imran ayat 92, di mana di dalamnya Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenangi kepada orang lain. Dan yang terakhir itu ada di Quran Surat Al-Hajj ayat 77, di mana Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan agar hidup manusia itu bahagia. Dasar hukum wakaf menurut hadis. Yang pertama adalah hadis di mana menceritakan Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaybar dan ia menahan pokoknya dan mensedekahkan hasilnya. Yang kedua ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang seorang yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang ketiga ada hadis tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya untuk kemanfaatan orang banyak. Dan yang keempat, ada hadis tentang pembangunan dinding Masjid Nabawi oleh Bani Najjar dan memberikannya untuk kepentingan umum. Dasar hukum wakaf menurut Ijtihad. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Komplikasi hukum Islam buku ketiga tentang perwakafan. Fatwa MUI tentang wakaf uang. Wakaf produktif. Konsep wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memiliki tugas dalam program kerjanya yaitu membidangi bidang wakaf dan kehartabendaan. Bidang wakaf bertugas mengelola aset atau tanah wakaf
sedangkan bidang kehartabendaan bertugas mengelola harta benda yang ada di atas tanah wakaf dan milik. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dibentuk berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, serta dibentuk pada tiap pimpinan wilayah, pimpinan daerah, hingga pimpinan cabang. Berikut merupakan data tanah wakaf di bawah pengelolaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Seperti yang dapat dilihat, aset tanah wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Jasinga, Lewiliang, Cilengsi, Bojonggede, Nanggung, dan Cigudeg, dengan total luas tanah sebesar 91.391 meter persegi dengan 48.596 meter persegi. Di antaranya merupakan aset tanah wakaf yang termasuk kategori wakaf produktif. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun lembaga pendidikan yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tidak hanya itu, juga dimanfaatkan untuk membangun klinik PKO, gedung dakwah, gedung serbaguna, area parkir, konveksi, dan pemanfaatan untuk menjadi lahan persawahan dan pertanian. Pemberdayaan wakaf produktif. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazir mengelola wakaf melalui proses pengumpulan, pengelolaan aset wakaf, hingga pendayagunaan. Yang pertama ada pengumpulan sumber wakaf. Pengumpulan atau penghimpunan sumber wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan seharusnya tidak hanya harta benda tidak bergerak atau tanah saja, melainkan juga wakaf benda bergerak seperti wakaf uang ataupun wakaf berupa surat-surat berharga. Namun hingga saat ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dalam pengumpulan sumber daya wakaf produktif masih berupa wakaf tanah yang diproduktifkan dengan cara pendayagunaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat. Yang kedua ada pengelolaan aset wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazir secara umum tugasnya mengelola aset atau tanah wakaf. Di dalam pengelolaan terdapat 4 unsur penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama perencanaan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pimpinan daerah Muhammadiyah melakukan perencanaan dalam mengelola wakaf produktif dengan merancang action planning atau rencana kerja. Action planning menjadi sebuah target dalam menjalankan program kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazir. Yang kedua ada pengorganisasian. Sesuai dengan konsep pengorganisasian di mana dilakukan dengan penyusunan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pengurus telah memiliki job desk masing-masing sehingga akan lebih fokus dan amanah terhadap tugasnya. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan bentuk atau implementasi dari action planning yang ada di perencanaan, seperti melakukan inventaris aset wakaf dan pemilik persyarikatan Muhammadiyah, sentralisasi penyimpanan sertifikat wakaf, mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf yang masih kosong, labilisasi tanah dan bangunan wakaf, serta mengupayakan adanya wakaf produktif. Dan yang keempat, ada pengawasan, di mana Majelis Wakaf dan Kehartabendaan juga melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan di setiap pemimpin, pengurus, bahkan tiap cabang. Sesuai dengan konsep pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Yang ketiga, dari pemberdayaan wakaf produktif ada pemberdayaan atau pemanfaatan wakaf produktif. Pemberdayaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, pembangunan gedung, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif. Dengan perkembangan wakaf hingga sekarang ini, nazir tetap harus melakukan usaha dalam mengoptimalkan wakaf agar dimanfaatkan secara produktif dan optimal. Dalam mengoptimalkan wakaf, menurut Dr. Irfan Shauki Bey pada tahun 2015, terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama, penguatan edukasi masyarakat tentang wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai nazir melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan organisasi Muhammadiyah tentang perwakafan. Hal ini merupakan upaya nazir dalam mengedukasi masyarakat tentang wakaf produktif.
Dalam sebuah penelitian, salah satu solusi atas permasalahan sumber daya manusia terhadap wakaf produktif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua ada penataan kelembagaan melalui penguatan institusi dan nazir. Penguatan nazir pada majelis wakaf dan kehartabendaan dapat dilihat dari bagaimana nazir dalam mengelola wakaf produktif. Apabila dilihat dari pengawasan dan pendayagunaan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor masih belum optimal karena masih banyak tanah wakaf yang belum dimanfaatkan dan belum memiliki sertifikat dan juga akta ikrar wakaf. Dan yang ketiga ada penguatan dukungan dari pemerintah. Perlunya peningkatan dukungan pemerintah terhadap wakaf produktif merupakan salah satu solusi untuk mengoptimalkan wakaf produktif dari sisi pemerintah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.